tugas kelompok ya. Nah, di sini Ibu mau kalian duduk per kelompok. Untuk 3 kelompok aja kita buat ya. Untuk berdiskusi. Nah, Ibu mau ini lepas ya? Ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Kalian duduk per kelompok ya. Nah, sebentar ya Ibu akan jelaskan. Nah, di sini kalian menjawab. Di sini ada tujuannya. Coba ada yang mau baca tujuannya? Tujuan Bu, tujuan. Ya. Ya, tujuan petunjuk pembelajarannya. Ya, yang petunjuk pengerjaannya. Yang lain dengar ya, jangan nanti ada yang tidak paham. Buat 3 kelompok masing-masing terdiri dari 3 sampai 4 orang. Bacalah bahan ajar geografi bab 1 secara cermat sebelum menjawab pertanyaan. Kemudian diskusikan setiap poin bersama anggota kelompok. Yang kemudian gunakan sumber belajar tambahan seperti buku, teks, atlas, atau globus. Nah, di sini kebetulan kalian buat globus nggak? Jadi di sini Ibu mau kalian buka buku aja, kalian cari jawaban di situ. Di sini kan kita tidak menggunakan HP saat sekolah ini kan. Nah, jadi kita menyingkirkan HP. Tugas ini tugas kelompok di sini. Kalian harus buka buku. Kalian ada buku semua? Ada. Nah, jadi kalian jawab di sini soalnya ada berbeda. Nanti setelah kalian menjawab, Ibu akan menyuruh 1 atau 2 orang itu untuk maju ke depan menjelaskan yang telah kalian isi. Jadi silakan isi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ini kelompok nah, untuk tanggal 3 ini kan sudah berbagi tugas kan. Ini kelompok 2. Kalian kelompok 1 sini. Kalian berarti ini. Sesuai namanya. Iya, kalian ini. Enggak, kalian sama. Kalian kelompok 1. Ya, jadi ini. Kalau yang ini karena ini mungkin mudah ya. Kalau yang ini walaupun sini buat anak-anak, tapi ini kelihatan mudah. Tapi Ibu ingin kalian menurut ini di kelompok 1, kelompok 2 ini selanjutnya, kelompok 3 yang selanjutnya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, di sini Ibu kasih waktu itu 5 menit aja cukup? Jadi kalian diskusi ya, jangan ada kerja sendiri-sendiri. Nah, dimulai dari sekarang ya. Jangan banyak berbicara yang enggak ya, karena waktu berjalan terus. Baik, waktunya sudah habis. Sudah siap semua? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Ya, Ibu. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 udah? Udah, Bu. Belum atau udah ini? Udah. Udah. Udah, Bu. Kita tunggu teman-temannya dulu ya yang Ya, Ibu. siap. Jadi ini yang maju ini sesuai kelompok ya, dari kelompok 1 dulu, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Kelompok 2 udah siap? Udah? Udah. Kelompok 1 di kalau maju perwakilannya. Kalian mau maju berapa orang? 1 orang cukup aja, Bu. Kalian silakan maju.
jadi saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 1. Saya sendiri bernama Nadira Savitri, ada kawan saya Wati Aziza, Halina, dan Kamalia. Jadi kelompok kami mendapatkan tugas yaitu mengenal bumi dan ruang kita. Jadi kami menuliskan pengertian ruang berdasarkan pemahaman kami. Jadi ruang itu adalah tempat di permukaan bumi yang menjadi wadah bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk melakukan berbagai kegiatan kehidupan, mencakup unsur fisik, sosial, hidrosfer, atmosfer, dan sosial antroposfer. Ruang memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara wilayah karena faktor alam dan aktivitas manusia. Jadi kami memberikan 3 contoh penerapan konsep ruang di rumah. Yang pertama itu ada menentukan lokasi rumah di daerah bebas banjir. Jadi itu menggunakan pemahaman kondisi topografi dan pengelolaan aliran air agar terhindar dari risiko banjir. Dan yang kedua itu ada menata ruang kota berdasarkan zona industri dan pemukiman. Penjelasannya itu menghindari pencemaran dan menciptakan tata ruang efisien dan berkelanjutan. Dan contoh yang lain yaitu ada penggunaan peta untuk menentukan rute perjalanan. Jadi manfaatnya itu memanfaatkan peta digital atau manual untuk memilih rute cepat dan hemat energi berdasarkan kondisi ruang. Jadi dari yang telah disampaikan oleh kelompok 1 oleh Nadila, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin disangka atau disampaikan atau ditambahkan? Kalau ada yang bertanya? Enggak ya? Kelompok 3 ada yang ingin bertanya? Jadi Bu, tahu jawabannya Bu. Baik, kasih plus untuk kelompok 1 dulu dan benar, karena kita harus memahami dulu bumi itu apa, ruang itu apa, gitu kan. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan di jawaban mereka, sepertinya mereka sudah paham apa itu bumi, ruang, gitu kan. Jadi mereka bisa mencontohkan juga, gitu kan. Nah, jadi kelompok 1 silakan kembali. Baik, ini dikumpulkan ini ya. Ya, terima kasih. Kasih plus lagi untuk temannya. Nah, selanjutnya kelompok 2 ini, siapa yang maju? Baiklah teman-teman, di sini kami akan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Darfulan Ida. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 teman-teman semuanya. Jadi saya akan menjelaskan unsur-unsur biosfer. Jadi yang pertama itu ada unsur litosfer. Jadi litosfer itu lapisan batuan padat penyusun kerak bumi, tempat berlangsungnya aktivitas tektonik dan vulkanik, teman-teman. Mungkin gambarnya ini nah, teman-teman, ini adalah litosfer. Litosfer ini, teman-teman. Yang begini itu. Ya, bentuknya begini, teman-teman. Kemudian contohnya itu gunung. Sekitaran kita tuh ada gunung mana tuh ya? Selawah. Ya, Gunung Selawah. Kalau saya arah ke barat selatan itu ada Gunung Bute. Lalu ada lembah, ada dataran tinggi, tanah tempat kita pijak sekarang. Kemudian yang kedua itu ada atmosfer. Yaitu lapisan gas yang menyelimuti bumi dan berperan penting dalam cuaca, iklim, dan kehidupan. Jadi contohnya itu udara yang kita hirup. Udara yang kita hirup itu bagian dari contohnya. Lalu ada awan, hujan, dan angin. Lalu yang ketiga itu ada hidrosfer. Hidrosfer itu semua bentuk air di permukaan bumi, baik cair, padat maupun gas, seperti sungai, laut, danau, es, dan uap air. Lalu yang keempat itu ada biosfer. Biosfer itu teman-teman tolong didengar temannya dulu ya, jangan berbicara di belakang. Biosfer itu lapisan tempat kehidupan berlangsung di bumi yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Contohnya itu seperti hutan, ladang, taman kota, dan kebun. Yang kelima itu ada antroposfer, yaitu lapisan kehidupan manusia yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Contohnya itu kota, desa, pasar, sekolah, dan tempat kerja. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon
apa jika ada salah kata? Ada yang mau bertanya teman-teman? Ya, ada yang ingin bertanya dari kelompok lain untuk kelompok dua? Tidak ada ibu. Baik, kasih plus juga untuk kelompok. Selanjutnya kelompok tiga. Saya ibu. Reja. Ya bu. Ya baik, saya dari kelompok 3 akan nama saya Reza. Nah, ini saya akan menjelaskan apa itu bentuk dan gerakan bumi. Nah, sini tuh pertanyaannya ada mengapa bumi itu berbentuk pepak. Nah, bumi yang berbentuk bulat atau pepak itu karena rotasi atau putaran bumi pada porosnya yang menyebabkan gaya sentrifugal di sekitar peristiwa. Nah, akibat itu bagian tengah di ekuator itu sedikit mengembang dan bagian bentuknya pepak. Jadi kan sudah dijelaskan sama ibu. Nah, boleh ibu kalau dulu kecilnya bu. Nah, contohnya segini ya kawan-kawan semuanya. Teman-teman lihat contohnya. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan antara rotasi dan revolusi bumi. Nah, rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya dari barat ke timur selama 24 jam. Kalau kira-kira 6 jam lagi bisa? Oke bu. Ada yang kedua itu ada revolusi bumi. Itu ada peredaran bumi yang mengelilingi matahari selama 365 hari per 1/4 hari. Nah, itulah menyebabkan adanya itu pagi, siang, sore, dan malam. Pagi kan kita bisa santai, sore bisa kita santai dan udah malam bisa lihat apa kita bu? Bintang ada bu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu ada rotasi yang menimbulkan perbedaan waktu. Nah, sedangkan revolusi itu menyebabkan pergantian bumi dan perbedaan panjang siang dan malam yang tadi di pertanyaan sebelumnya. Nah itu, pertanyaannya di situ disebutkan dampak dari gerakan rotasi bumi terhadap kehidupan manusia. Nah, itu ada 4. Itu yang pertama itu terjadinya pergantian siang dan malam. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan waktu antara wilayah di bumi atau zona waktu. Kalau kita di Indonesia jam 10, kalau di Jepang jam berapa? Siapa pernah ke Jepang? Kalau di Jepang, kalau misalnya kita di sini jam 10, di Jepang itu di 12 malam, enggak siang. Ya, berarti kita 2 jam beda lah. Siang. Nah, kalau kita ke Amerika, Apa? kalau kita ke Amerika ada berapa jam? Kalau ke Amerika itu tergantung daerah. Nah, nanti kita ada gerakan semua harian, matahari tidur ke barat. Tapi jangan sampai matahari itu terbit dari barat ya. Jangan. Nah, yang pertama yang selanjutnya itu perbedaan arah angin dan arus laut atau efek Coriolis. Nah, itulah dari jawaban singkat dari kelompok 3 tentang bentuk dan gerakan bumi. Nah, jadi telah dijelaskan oleh kelompok 3 untuk terakhir ya. Nah, ada yang ingin bertanya? Saya banget, Reza. Apa sebut? Semua. Karena semua jawaban anak-anak ibu dan mantap-mantap kali ini. Plus plus. Nah, kalau mau A plus plus, mau ibu kasih tugas yang lain? Boleh. Mau ibu? Oh my god. Mau naik kelas ibu nih. Masuk kuliah. Siapa di sini yang mau lanjut kuliah? Saya ibu. Semua. Alhamdulillah ya. Semoga universitas. Taman ini kalian mau masuk di mana nih? Universitas Unimed ibu. Geografi. Yang lain? Unimed. Unimed. Oxford. Iya. Yang lainnya? Betul ya. Pokoknya di sini ibu doakan kalian setelah lulus ini kalian kuliah dan belajar yang rajin kalian menjadi sarjana. Amin ibu, amin. Ibu jangan bertiga ya bu ya. Ya mudah-mudahan dengan Kamu kuliah yang rajin dulu nanti ya. Iya ibu. Jadi sekian pembelajaran kita. Nah, minggu depan kita masih masuk. Jadi tolong kabarin teman-temannya ya, jangan nggak datang karena
tentang mendalam tentang bumi, ruang ataupun yang lainnya.